Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Grady Nainggolan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, akan mempresentasikan dua nilai berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Mari kita masuk ke materi yang pertama, akuntabel. Adapun materi pembahasannya yaitu potret pelayanan publik di negeri ini, konsep akuntabilitas, panduan perilaku akuntabel, serta akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Potret pelayanan di negeri ini. Secara sadar atau tidak, pelayanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi dan bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek akuntabilitas antara lain, yang pertama adalah sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, memerlukan konsekuensi, serta memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas sebagai kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terbagi atas 5, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, serta akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku akuntabel. Panduan perilaku akuntabel berhubungan dengan integritas, yaitu wujud keselarasan antara ucapan dan perbuatan, serta berkaitan dengan kejujuran atau ketidakmunafikan. Mekanisme akuntabilitas memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama sebagai kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Adapun lingkungan yang akuntabel antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Konflik kepentingan merupakan keadaan di mana seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kode etik serta panduan perilaku nilai dasar akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Adapun yang menjadi perhatian pada isu ini yang pertama, transparansi dan keterbukaan informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya negara, penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah, serta membangun budaya anti korupsi pemerintahan. Mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kompeten. Adapun yang akan dibahas antara lain, tantangan lingkungan strategis, kebijakan pengembangan aparatur, pengembangan kompetensi, serta perilaku kompeten. Tantangan lingkungan strategis. Tantangan lingkungan strategis memiliki 4 faktor utama, yaitu volatility, yaitu penuh gejolak, uncertainty, yaitu ketidakpastian, complexity berkaitan dengan keterkaitan yang saling mempengaruhi, serta ambiguity atau ambiguitas. Sehingga 4 faktor tersebut membuat ASN dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada serta demi tuntutan masa depan pekerjaan. Kebijakan pengembangan aparatur. Prinsip dasar pengelolaan ASN berbasis merit sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 serta memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Adapun siklus manajemen ASN antara lain melakukan rekrutmen sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memperlakukan ASN secara adil dan merata, serta menghargai kinerja yang tinggi. Adapun 8 karakteristik yang relevan bagi ASN. Yang pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, serta entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan serta perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Adapun kompetensi ASN terbagi atas 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural. Adapun hak pengembangan kompetensi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan rincian kurang lebih sebagai berikut, yaitu sekurang-kurangnya 20 jam bagi PNS dan sekurang-kurangnya 24 jam bagi P3K. Adapun pendekatan pengembangan kompetensi terdiri atas e-learning, coaching, dan mentoring. Perilaku kompeten. Panduan perilakunya antara lain meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun panduannya antara lain sebagai berikut: learn, unlearn, dan relearn, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya dari materi yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.